Bayangkan, ini kamu bekerja selama 30, 40, bahkan 50 tahun. Datang pagi, pulang malam, menabung, berinvestasi, menahan diri. Lalu suatu hari kamu pensiun dan berkata, akhirnya aku aman. 6 bulan kemudian, 30% dari seluruh tabungan hidupmu menghilang. Bukan karena kamu ceroboh, bukan karena kamu malas, bukan karena kamu salah memilih, tapi karena satu hal kecil yang tidak pernah diajarkan siapapun kepadamu. Aku ingin bertanya jujur sekarang, jika pasar runtuh besok, apakah hidupmu masih berdiri, atau seluruh masa tuamu hanya bertahan selama dunia keuangan bersikap ramah? Kebanyakan orang merencanakan pensiun dengan asumsi hidup akan berjalan rata-rata. Padahal, hidup tidak pernah bermain di rata-rata. Ia bermain di ekstrem. Penyakit datang tanpa izin. Inflasi tidak peduli pada rencana. Pasar bisa menghancurkan 1 dekade kerja keras dalam hitungan bulan, dan inilah kebenaran yang tidak ingin didengar siapapun. Bukan orang bodoh yang bangkrut di usia tua, tapi orang yang terlalu percaya diri bahwa semuanya akan berjalan baik-baik saja. Di video ini, aku akan membongkar satu prinsip sederhana, 3 kata, yang menentukan apakah masa tuamu diisi ketenangan atau ketakutan. Dan setelah kamu mendengarnya, kamu tidak akan pernah melihat pensiun dengan cara yang sama lagi. Saya masih ingat hari itu dengan sangat jelas. Tahun ke-1978, saya sedang duduk di kantor, suasana tenang, hampir membosankan, seperti hari-hari biasa yang tidak menjanjikan apa-apa. Lalu pintu terbuka, seorang pria masuk. Usianya kurang lebih sama dengan saya. Namun, wajah itu tidak bisa berbohong. Itu bukan wajah orang malas. Bukan wajah orang ceroboh. Bukan wajah orang yang mengambil risiko bodoh. Itu wajah orang yang melakukan semuanya dengan benar. Lalu tetap kalah, bahu sedikit membungkuk. Langkahnya berat, matanya kosong. Seperti seseorang yang baru saja menyadari bahwa dunia tidak bekerja seperti yang diajarkan buku-buku. Ia duduk, diam beberapa detik, lalu menatap saya, dan berkata dengan suara pelan, hampir seperti mengaku dosa. Aku baru pensiun setelah 40 tahun bekerja. 6 bulan kemudian, pasar mengambil 30% dari seluruh tabunganku. Lalu ia mengucapkan satu kalimat yang sampai hari ini masih terukir di kepala. Aku melakukan semuanya dengan benar. Aku menabung, aku berinvestasi, aku merencanakan, tapi aku lupa merencanakan. Jika aku salah, coba pikirkan kalimat itu sebentar. Berapa banyak orang yang hidupmu kenal, yang sebenarnya berada di posisi pria ini sekarang, tapi belum menyadarinya. Ia tidak datang untuk minta saran. Ia tidak datang untuk menyalahkan siapapun. Ia datang karena dunia yang ia yakini runtuh, dan ia tidak siap. Dan di titik itulah, saya menyadari sesuatu yang mengerikan. Masalahnya bukan pasar. Masalahnya bukan inflasi. Masalahnya bukan krisis. Masalahnya adalah asumsi. Ia membangun seluruh hidupnya di atas satu keyakinan berbahaya, bahwa jika ia melakukan hal yang benar, maka hidup akan bekerja sama. Sejak kapan hidup pernah peduli pada rencana kita? Saya menatap pria itu dan berpikir dalam hati, berapa banyak orang yang akan mengalami nasib yang sama, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka terlalu percaya diri pada skenario terbaik. Ia menabung dengan asumsi pasar akan bersikap sopan. Ia berinvestasi dengan asumsi waktu akan selalu berpihak. Ia pensiun dengan asumsi tidak akan ada kesalahan besar. Dan 6 bulan kemudian, hidup menamparnya tanpa peringatan. Apa yang akan kamu lakukan? Jika 6 bulan setelah pensiun, 30% hidupmu menguap, apakah kamu siap secara mental? Atau kamu juga akan duduk di kursi itu dengan wajah yang sama? Pria itu pergi, namun kalimatnya tinggal. Dan sejak hari itu, saya tidak pernah lagi melihat pensiun sebagai garis akhir. Saya melihatnya sebagai zona paling berbahaya dalam hidup manusia. Karena saat itulah, kamu berhenti menghasilkan
Saat itulah kesalahan menjadi permanen. Dan saat itulah tidak ada waktu lagi untuk memperbaiki kesalahan besar. Pertanyaannya sederhana, tapi mematikan. Apakah rencanamu masih bertahan jika satu hal saja berjalan salah? Atau selama ini kamu hanya berharap semuanya berjalan baik? Izinkan saya mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin kamu dengar. Kebanyakan orang tidak gagal dalam pensiun karena kurang uang. Mereka gagal karena cara berpikir yang salah. Mereka berpikir seperti ini, aku bekerja keras, aku disiplin, aku menabung, aku investasi, aku ikuti aturan, maka aku aman. Itu logika yang terdengar masuk akal, tapi juga logika yang membunuh jutaan orang secara finansial. Karena logika itu mengandung satu asumsi tersembunyi, bahwa hidup akan berjalan rata-rata. Kapan terakhir kali hidupmu berjalan rata-rata? Coba, jujur, dalam 10 tahun terakhir, berapa kali rencana besarmu berjalan persis seperti yang kamu bayangkan? Tidak ada penyakit mendadak, tidak ada krisis ekonomi, tidak ada pengeluaran tak terduga, tidak ada keluarga yang butuh bantuan, tidak ada kesalahan keputusan, tidak pernah, bukan? Lalu mengapa orang merencanakan pensiun, seolah hidup akan berubah menjadi lurus, tenang, dan sopan? Orang merencanakan pensiun seperti ini. Aku akan dapat imbal hasil rata-rata, kesehatanku akan baik-baik saja. Inflasi akan terkendali, tidak akan ada krisis besar. Anakku tidak akan butuh bantuanku. Aku tidak akan membuat kesalahan. Itu bukan perencanaan, itu fantasi yang dihitung dengan kalkulator. Masalahnya bukan karena orang tidak pintar, masalahnya karena orang merencanakan skenario terbaik, lalu berharap itu terjadi. Dan harapan bukan strategi. Saya sudah hidup cukup lama untuk melihat pola ini berulang. Orang pintar, berpendidikan, pekerja keras, jatuh, bukan karena mereka salah total, tapi karena mereka tidak memberi ruang untuk salah. Mereka merencanakan pensiun seperti tali yang ditarik kencang, indah, di atas kertas. Tidak ada ruang longgar, tidak ada bantalan. Dan ketika satu tekanan datang, tali itu putus. Pernahkah kamu bertanya pada diri sendiri, apa yang terjadi jika pasar jatuh tepat saat aku pensiun? Apa yang terjadi jika aku hidup 10 tahun lebih lama dari perkiraanku? Apa yang terjadi jika biaya hidupku naik 30%? Apa yang terjadi jika aku butuh perawatan jangka panjang? Atau selama ini, kamu menghindari pertanyaan-pertanyaan itu karena jawabannya tidak nyaman. Kenyataannya begini, orang tidak hancur karena satu bencana besar. Mereka hancur karena satu bencana kecil yang datang saat mereka tidak punya ruang. Satu pasar jatuh, satu penyakit, satu keputusan buruk, satu pengeluaran besar. Dan semuanya runtuh. Saya ingin kamu merenungkan satu hal. Jika seluruh rencanamu bergantung pada semuanya berjalan baik, apakah itu benar-benar rencana, atau itu hanya doa yang disamarkan sebagai perhitungan? Orang tidak menyadari kesalahan ini sampai terlambat. Karena selama bertahun-tahun, semuanya terlihat baik-baik saja, sampai tidak. Dan ketika saat itu datang, sudah tidak ada waktu lagi untuk membangun bantalan. Inilah kesalahan terbesar yang saya lihat seumur hidup saya. Bukan kurangnya uang, bukan kurangnya kerja keras, tapi ketiadaan ruang untuk kesalahan. Dan di bab berikutnya, saya akan memperkenalkan satu prinsip sederhana, 3 kata, yang jika benar-benar kamu pahami, bisa menentukan apakah masa tuamu akan dihabiskan dengan ketenangan atau dengan ketakutan. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu siap mendengarnya? Atau kamu masih ingin percaya bahwa hidup akan bersikap adil? Karena hidup tidak pernah berjanji seperti itu. Ada satu hal yang saya pelajari sejak muda. Pelajaran ini sederhana, terdengar membosankan, tidak seksi, tidak menjanjikan kekayaan instan. Namun, ironisnya, inilah pelajaran yang memisahkan orang yang bertahan seumur hidup dengan orang yang hancur tepat ketika mereka merasa aman. Pelajaran itu hanya 3 kata: margin of safety. 3 kata ini tidak pernah populer, tidak pernah jadi judul seminar mewah, tidak pernah viral. Namun, jika kamu menanamkannya ke otakmu, ia bisa menyelamatkan hidupmu.
Saya pertama kali mendengar konsep ini puluhan tahun lalu, dan mentor saya mengulangnya seperti kaset rusak, lagi dan lagi, sampai akhirnya saya muak mendengarnya. Namun hari ini, di usia saya yang hampir seabad, saya sadar ia mengulangnya bukan karena kami lambat belajar. Ia mengulangnya karena manusia sangat keras kepala terhadap kenyataan. Margin of safety berarti satu hal, jangan pernah menempatkan dirimu pada posisi di mana satu kesalahan saja cukup untuk menghancurkan segalanya. Sesederhana itu, dan sebrutal itu, masalahnya, manusia justru hidup sebaliknya. Mereka memaksimalkan segalanya. Pendapatan dimaksimalkan, gaya hidup dimaksimalkan, rencana ditarik sampai batas paling tipis. Lalu mereka heran ketika satu guncangan kecil membuat semuanya runtuh. Izinkan saya bertanya padamu, jika rencanamu hanya berhasil ketika semua berjalan sempurna, apakah itu rencana atau jebakan? Margin of safety bukan tentang menjadi pesimis. Ini bukan soal takut hidup, ini soal mengenal realitas. Realitasnya, hidup selalu lebih mahal dari perkiraan, lebih lama dari dugaan, lebih kejam dari simulasi Excel. Maka margin of safety berkata begini, jika kamu pikir butuh 1 miliar untuk pensiun, punyailah 1,5 miliar. Jika kamu pikir bisa hidup dari 4%, setahun, tariklah 3%. Jika kamu pikir hidup sampai 85, rencanakan 95. Jika kamu pikir pengeluaran 3 juta cukup, bersiaplah untuk 4 juta. Apakah ini terdengar berlebihan, atau justru ini terdengar tidak nyaman? Karena selama ini kamu merencanakan hidupmu tanpa ruang salah. Manusia punya kebiasaan aneh. Mereka menyebut perencanaan hati-hati sebagai terlalu konservatif. Namun ketika segalanya hancur, mereka menyebut kehancuran itu sebagai nasib buruk. Padahal itu bukan nasib buruk, itu konsekuensi logis dari hidup tanpa bantalan. Saya selalu mengatakan ini, hidup tidak menghukum orang bodoh, hidup menghukum orang yang terlalu percaya diri. Dan pensiun adalah saat paling berbahaya untuk percaya diri. Karena pada titik itu, kamu tidak lagi bisa memperbaiki kesalahan besar dengan bekerja lebih keras. Waktu tidak lagi di pihakmu, energi tidak lagi bisa diandalkan. Margin of safety adalah satu-satunya hal yang memberimu waktu, dan waktu adalah aset paling berharga di dunia. Tanpa margin, kamu dipaksa bereaksi. Dengan margin, kamu bisa menunggu. Dan perbedaan antara orang yang panik dan orang yang tenang selalu bermuara pada satu hal. Apakah mereka punya ruang untuk bernapas atau tidak? Di bab berikutnya, saya akan menunjukkan apa yang terjadi ketika orang-orang tidak punya ruang sama sekali. Dan percayalah, itu bukan teori, itu luka nyata yang saya saksikan sendiri. Jika kamu ingin tahu seberapa kuat keyakinan seseorang terhadap rencananya, jangan tanyakan saat pasar naik. Tanyakan saat pasar runtuh. Saya menyaksikannya langsung. Tahun 1973 dan 1974, pasar jatuh hampir 50%. Bukan perlahan, bukan sopan, tapi brutal. Dan saya melihat sesuatu yang tidak pernah saya lupakan. Orang-orang yang baru saja pensiun, orang-orang yang beberapa bulan sebelumnya tersenyum lega, tiba-tiba duduk terpaku menatap layar. Tabungan hidup mereka menghilang setengahnya. Pengeluaran mereka tidak turun. Tagihan tidak peduli pasar sedang merah. Biaya hidup tetap datang. Pajak tetap ada. Makan tetap perlu. Dan disinilah perbedaan nyata muncul. Ada orang yang hancur total. Ada juga yang tetap tenang. Bukan karena yang tenang lebih pintar. Bukan karena mereka tahu masa depan. Satu-satunya perbedaan adalah ini. Mereka tidak membutuhkan pasar untuk bersikap baik. Mereka punya margin of safety yang tidak punya margin. Dipaksa menjual di harga terburuk. Dipaksa memangkas gaya hidup secara drastis. Dipaksa kembali bekerja saat tenaga sudah menurun. Beberapa menjual rumah. Beberapa pindah ke rumah anak. Beberapa tidak pernah benar-benar pulih secara mental. Dan semua itu terjadi bukan karena mereka malas. Bukan karena mereka ceroboh.
tapi karena mereka pensiun, dengan asumsi pasar akan bekerja sama. Sejak kapan pasar pernah berjanji seperti itu? Saya ingin kamu membayangkan ini. Kamu pensiun hari ini. Besok pasar jatuh 40%. Apa rencanamu? Apakah kamu punya cukup uang tunai untuk hidup beberapa tahun tanpa menyentuh investasi? Atau kamu akan duduk, menatap angka merah, dan berharap sesuatu yang tidak bisa kamu kendalikan? Saya melihat orang-orang yang pensiun tahun ke-1972, setahun kemudian, mereka hidup dalam ketakutan. Dan ketakutan itu mahal. Ketakutan membuat orang menjual saat seharusnya menunggu. Ketakutan membuat orang mengunci kerugian. Ketakutan membuat orang menghancurkan masa depan mereka sendiri. Sementara itu, orang yang punya margin melakukan hal yang terlihat mustahil. Mereka menunggu. Mereka tidak panik. Mereka tidak berlari. Mereka tidak berdoa agar pasar cepat pulih. Mereka hidup, dan ketika pasar akhirnya pulih, mereka masih berdiri. Saya sering ditanya, bagaimana rasanya melihat pasar jatuh begitu dalam? Jawaban saya selalu sama. Tidak menyenangkan, tapi tidak menakutkan. Karena ketakutan bukan berasal dari pasar. Ketakutan berasal dari ketergantungan. Jika kamu bergantung pada pasar untuk membayar makanmu bulan ini, setiap penurunan terasa seperti ancaman hidup. Jika kamu tidak bergantung, penurunan hanyalah fluktuasi. Inilah pelajaran paling mahal yang tidak pernah diajarkan. Risiko bukanlah volatilitas. Risiko adalah keharusan bertindak di waktu terburuk, dan margin of safety menghilangkan keharusan itu di bab berikutnya. Saya akan menunjukkan bagaimana dua orang dengan uang yang sama bisa berakhir dengan nasib yang bertolak belakang, dan saat kamu mendengarnya, kamu akan mulai bertanya pada diri sendiri, selama ini, aku sedang membangun keamanan, atau aku hanya menunda kehancuran, karena perbedaannya tipis. Namun, akibatnya, seumur hidup, izinkan saya menceritakan kisah yang terlihat sederhana. Namun, kesederhanaan inilah yang justru membuatnya berbahaya. Dua orang, usia sama, uang pensiun sama, waktu pensiun hampir bersamaan. Mari kita sebut mereka A dan B. Keduanya pensiun di usia ke-65, keduanya membawa pulang angka yang sama, $500.000. Tidak ada yang bodoh, tidak ada yang ceroboh, tidak ada yang berjudi. Namun satu dari mereka akan hidup tenang sampai akhir hayat. Yang satu lagi, tidak. A mengikuti apa yang disebut kebijaksanaan umum. Ia menghitung 4% dari 500.000, 20.000 setahun. Cukup, katanya. Ditambah jaminan sosial, hidupku aman. Dan ia mulai hidup tepat di batas itu. Tidak berlebihan, tidak hemat. Pas, B melakukan hal yang hampir sama. Namun, ada satu perbedaan kecil. Perbedaan yang terlihat sepele, namun mematikan jika diabaikan. B hanya menarik 3%, 15.000 setahun. Ia hidup lebih sederhana. Tidak karena ia pelit, tapi karena ia tidak percaya pada masa depan yang sopan. A merasa hidupnya lebih nikmat, lebih bebas, lebih layak. B kadang merasa ketinggalan, kadang bertanya dalam hati, apa aku terlalu berhati-hati? Dan inilah bagian cerita yang selalu datang. Tidak hari ini, tidak besok, tapi pasti datang. Tahun ke-7, pasar jatuh. Bukan turun sedikit, 40%, 500.000 menjadi 300.000. Sekarang tanyakan pada dirimu, apa yang terjadi selanjutnya? A masih butuh 20.000 setahun. Namun 20.000 dari 300.000 bukan lagi 4%. Itu hampir 7%. Setiap tahun, ia menggali lubang lebih dalam. Ia mulai panik, ia mulai memotong, ia mulai menjual aset di waktu terburuk. B juga terkena dampak, namun 15.000 dari 300.000 masih bisa dikelola. Tidak nyaman, tapi tidak fatal. Dan disinilah perbedaan nyata terlihat. A kehilangan pilihan, B masih punya waktu. A terpaksa bertindak, B bisa menunggu. Apakah kamu menyadari sesuatu? Mereka tidak dibedakan oleh kecerdasan. Bukan oleh keberuntungan, bahkan bukan oleh jumlah uang.
Mereka dibedakan oleh satu keputusan kecil. Seberapa banyak ruang yang mereka sisakan untuk kesalahan. Margin of safety tidak terlihat spektakuler. Ia bekerja diam-diam, namun ketika badai datang, ia menentukan siapa yang tenggelam. Pertanyaannya sekarang, jika badai datang tahun depan, kamu A atau B? Sekarang saya ingin bicara jujur tentang sesuatu yang jarang dibicarakan. Terang-terangan. Aturan 4%. Aturan ini diperlakukan seperti kitab suci. Diulang, dipercaya, diajarkan, tanpa peringatan. Namun sedikit yang mau mengatakan kebenaran. Pahitnya, aturan ini lahir dari rata-rata sejarah. Dan rata-rata berarti ia gagal cukup sering. Sekitar setengah dari waktu historis, aturan ini tidak bekerja. Sekarang saya ingin bertanya padamu, apakah kamu akan naik pesawat jika pilot berkata, tenang saja, pesawat ini hanya jatuh setengah waktu? Tentu tidak. Lalu mengapa orang mempertaruhkan seluruh masa tua mereka pada probabilitas yang sama? Jawabannya sederhana, karena angka terlihat rapi, karena kalkulator memberikan rasa aman palsu, karena manusia suka kepastian. Bahkan jika itu ilusi, masalah terbesar dari aturan ini bukan angkanya. Masalahnya adalah asumsi. Asumsi bahwa pasar akan berperilaku seperti masa lalu. Asumsi bahwa inflasi akan jinak. Asumsi bahwa hidup tidak akan memberi kejutan buruk. Padahal, hidup adalah spesialis kejutan. Dan ada satu risiko besar yang hampir tidak pernah dipahami orang awam. Sequence of returns risk. U-return. Hasil, dua orang bisa mendapat hasil rata-rata yang sama selama 30 tahun. Namun jika satu mendapat kerugian besar di awal pensiun, dan yang lain mendapatkannya di akhir, hasil akhirnya bisa bertolak belakang. Yang pertama hancur, yang kedua baik-baik saja. Mengapa? Karena menarik uang saat pasar jatuh mengunci kerugian selamanya. Dan jika kamu tidak punya margin of safety, kamu dipaksa melakukannya. Inilah kejahatan terbesar perencanaan pensiun modern. Ia membuat orang merasa aman, padahal mereka rapuh. Ia mengajarkan orang bertanya, apa minimum yang aku butuhkan? Padahal pertanyaan yang benar adalah, berapa banyak kesalahan yang bisa aku tanggung tanpa menghancurkan hidupku? Saya tidak pernah menyukai rencana yang bekerja hanya jika semuanya berjalan sempurna, karena hidup tidak pernah tertarik pada kesempurnaan. Margin of safety bukan tentang menghasilkan lebih. Ia tentang bertahan lebih lama. Ia tentang tidak panik saat orang lain panik. Ia tentang tidak menjual saat orang lain terpaksa menjual. Ia tentang tidur nyenyak saat dunia keuangan sedang terbakar. Dan jika satu aturan membuatmu merasa terlalu nyaman, itulah aturan yang paling perlu kamu curigai. Pertanyaannya sekarang, apakah rencanamu masih masuk akal jika pasar menghukummu di awal, atau selama ini kamu hanya berharap tidak berada di sisi sejarah yang salah? Di bab berikutnya, kita akan masuk ke bagian paling sulit dari semuanya. Bukan soal uang, bukan soal pasar, tapi soal emosi manusia, soal rasa kehilangan, soal godaan untuk menyerah pada gaya hidup dan mengorbankan keamanan. Dan disitulah kebanyakan orang akhirnya kalah. Ada satu hal tentang margin of safety yang jarang dibicarakan secara jujur. Ia terasa menyakitkan. Tidak di kertas, tidak di grafik, tapi di hati manusia. Karena margin of safety seringkali terlihat seperti pengorbanan, terlihat seperti hidup yang kurang maksimal, terlihat seperti kamu menahan diri, sementara orang lain tampak menikmati hidup. Saya sudah melihat ini sepanjang hidup saya. Orang-orang yang sebenarnya mampu hidup lebih mewah, namun memilih tidak melakukannya. Dan apa yang mereka dengar? Kamu terlalu pelit, kamu sudah tua, nikmati saja. Untuk apa menabung kalau tidak dipakai? Kalimat-kalimat itu terdengar masuk akal, dan justru disitulah bahayanya. Karena margin of safety selalu terasa seperti kehilangan sebelum kamu benar-benar membutuhkannya. Bayangkan ini, teman-temanmu naik kapal pesiar, tetanggamu membeli mobil baru, saudaramu merenovasi rumahnya, sementara kamu
masih hidup sederhana, masih menunda, masih menahan diri. Apa yang kamu rasakan? Keraguan, iri, ketakutan, bahwa mungkin kamu terlalu berhati-hati. Dan inilah ujian terbesar manusia, bukan matematika, bukan pasar. Ego. Keinginan untuk terlihat berhasil, keinginan untuk tidak merasa tertinggal, keinginan untuk membuktikan bahwa semua kerja kerasmu terbayar. Namun izinkan saya bertanya, terbayar untuk siapa? Untuk orang yang melihatmu dari luar, atau untuk dirimu sendiri 20 tahun ke depan? Margin of safety menuntut sesuatu yang tidak populer, kesabaran, kerendahan hati, dan kemampuan berkata, tidak. Tidak pada gaya hidup yang terlalu tinggi. Tidak pada pengeluaran yang menggerus bantalan. Tidak pada pembenaran emosional. Dan inilah kebenaran pahitnya. Kamu tidak bisa hidup di batas kemampuanmu. Dan sekaligus aman. Keduanya tidak kompatibel. Setiap dolar yang kamu habiskan di batas maksimum adalah dolar yang tidak lagi melindungimu. Dan kebanyakan orang baru menyadarinya. Ketika semuanya sudah terlambat, saya telah melihat orang dengan 10 juta dolar hidup dalam kecemasan. Dan saya melihat orang dengan 1 juta dolar tidur nyenyak setiap malam. Perbedaannya bukan jumlah uang, perbedaannya adalah margin. Orang pertama menghabiskan hampir semuanya, orang kedua hidup jauh di bawah kemampuannya. Siapa yang lebih kaya sebenarnya? Dan izinkan saya menanyakan ini padamu. Apakah kamu ingin terlihat hidup nyaman sekarang? Atau benar-benar aman nanti? Karena seringkali kedua hal itu menuntut pilihan yang berbeda. Dan di bab terakhir ini, saya akan membawamu pada kesimpulan yang tidak nyaman, namun menentukan segalanya. Jika ada satu hal yang ingin saya tinggalkan sebelum pergi, bukan angka, bukan strategi, bukan rumus, tapi cara berpikir. Karena pada akhirnya, pensiun bukan soal berapa banyak yang kamu miliki. Pensiun adalah soal berapa banyak kesalahan yang masih bisa kamu tanggung tanpa menghancurkan hidupmu. Saya telah hidup cukup lama untuk melihat hampir semua skenario buruk terjadi. Pasar runtuh, inflasi melonjak, perusahaan bangkrut, kesehatan memburuk, biaya meledak, dan satu persatu orang-orang tersingkir. Bukan yang bodoh, bukan yang malas, tapi yang tidak siap salah. Saya pernah melihat orang yang pensiun terlalu cepat. Mereka sebenarnya bisa bekerja beberapa tahun lagi, namun mereka tidak sabar. Dan beberapa tahun kemudian, mereka berharap bisa kembali ke masa itu. Karena waktu adalah margin of safety yang sering diremehkan. Setiap tahun kamu menunda pensiun, kamu bukan hanya menambah uang. Kamu mengurangi risiko. Kamu memberi waktu bagi uangmu untuk tumbuh. Kamu mempersingkat periode hidup tanpa penghasilan itu. Bukan pengorbanan. Itu strategi. Saya bekerja jauh lebih lama dari yang sebenarnya saya perlukan. Bukan karena saya rakus. Bukan karena saya tidak tahu cara menikmati hidup. Tapi karena saya menghargai kebebasan. Kebebasan untuk tidak panik. Kebebasan untuk tidak bergantung. Kebebasan untuk berkata, aku baik-baik saja saat dunia keuangan berantakan. Dan saya tidak menyesal satu detik pun. Karena margin of safety memberi satu hal yang tidak bisa dibeli dengan uang. Ketenangan, tidur nyenyak di malam hari. Bangun tanpa rasa cemas. Menjalani hari tua tanpa ketakutan menjadi beban. Itulah kekayaan sejati. Sekarang izinkan saya bertanya langsung kepadamu. Jika besok pasar jatuh 40%, apa yang akan terjadi padamu? Jika kamu hidup 10 tahun lebih lama dari rencanamu, apa yang akan kamu lakukan? Jika biaya hidup melonjak dan kesehatan menurun, apakah rencanamu masih berdiri? Atau selama ini kamu hanya berharap itu tidak terjadi? Karena harapan bukan rencana. Margin of safety adalah rencana. Ia tidak membuatmu kebal dari rasa sakit. Namun ia memastikan rasa sakit itu tidak menghancurkan hidupmu. Dan pada akhirnya, itulah satu-satunya tujuan perencanaan keuangan. Bukan menjadi kaya di kertas. Bukan terlihat sukses. Tapi bertahan. Dengan martabat. Dengan ketenangan.
Sampai akhir, pertanyaannya sekarang sederhana. Apakah kamu mau membangun bantalan itu sekarang, saat kamu masih bisa? Atau kamu ingin menunggu sampai hidup memaksamu, belajar dengan cara yang lebih kejam? Karena hidup selalu mengajarkan pelajaran. Pertanyaannya hanya satu. Apakah kamu ingin belajar dengan tenang atau dengan rasa sakit? Ada satu kesalahan besar yang dilakukan hampir semua orang sepanjang hidupnya. Kesalahan ini tidak terlihat, tidak terasa berbahaya, bahkan sering dianggap sebagai hal yang normal. Kesalahan itu adalah mengira hidup akan bersikap adil. Kita diajarkan sejak kecil bahwa jika kita bekerja keras, menabung, bersikap disiplin, dan mengikuti aturan, maka hidup akan memberi kita hasil yang pantas. Dan selama bertahun-tahun, itu terlihat benar. Gaji datang, tabungan bertambah, hidup berjalan, sampai suatu hari tidak. Dan saat hari itu datang, kebanyakan orang menyadari satu hal yang menyakitkan. Mereka tidak siap, bukan karena mereka malas, bukan karena mereka bodoh, tapi karena mereka tidak pernah membayangkan bahwa mereka bisa salah. Inilah kebenaran pahit yang jarang dibicarakan. Bukan kesalahan besar yang menghancurkan hidup, melainkan ketiadaan ruang untuk kesalahan kecil. Orang tidak jatuh karena satu krisis. Mereka jatuh karena hidup mereka sudah ditarik terlalu kencang. Tanpa bantalan, tanpa cadangan, tanpa ruang bernapas. Dan ketika satu tekanan datang, semuanya putus. Kita hidup di dunia yang memuja maksimalisasi. Maksimalkan pendapatan, maksimalkan gaya hidup, maksimalkan potensi, maksimalkan hasil, namun hampir tidak ada yang mengajarkan satu hal yang jauh lebih penting. Maksimalkan ketahanan. Karena hidup tidak peduli seberapa pintar kamu, tidak peduli seberapa disiplin kamu, tidak peduli seberapa benar niatmu. Hidup akan tetap melemparkan masalah, pasar akan jatuh, kesehatan akan melemah, biaya akan naik, rencana akan meleset. Pertanyaannya bukan apakah itu akan terjadi, pertanyaannya adalah apakah kamu masih bisa berdiri ketika itu terjadi. Inilah makna terdalam dari margin of safety. Bukan tentang uang, bukan tentang investasi, tapi tentang martabat manusia. Tentang tidak harus panik saat semua orang panik. Tentang tidak harus menjual diri dan prinsip saat keadaan memaksa. Tentang tidak harus menjadi beban di usia senja. Margin of safety adalah perbedaan antara hidup dengan ketenangan dan hidup dengan ketakutan tersembunyi. Ironisnya, margin of safety sering terasa seperti kehilangan. Terasa seperti kamu menahan diri. Terasa seperti kamu tidak menikmati hidup sepenuhnya. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah sebaliknya. Kamu tidak sedang kehilangan. Kamu sedang membeli waktu. Kamu sedang membeli pilihan. Kamu sedang membeli kebebasan dari kepanikan. Orang yang hidup tepat di batas kemampuannya sebenarnya adalah orang paling rapuh. Sedikit guncangan saja, dan semuanya runtuh. Sementara orang yang hidup di bawah kemampuannya terlihat biasa-biasa saja. Namun, diam-diam, mereka kebal. Dan inilah pesan moral yang jarang ingin didengar siapapun. Keamanan sejati sering terlihat membosankan. Tidak ada tepuk tangan. Tidak ada pujian. Tidak ada validasi sosial. Yang ada hanyalah ketenangan yang sunyi. Dan justru itulah kemewahan tertinggi. Kita sering berkata, aku akan menikmati hidup sekarang. Nanti saja dipikirkan. Masalahnya, nanti adalah saat kamu tidak lagi punya energi untuk memperbaiki kesalahan hari ini. Setiap keputusan kecil yang kamu ambil sekarang adalah suara bagi dirimu di masa depan. Setiap kali kamu memilih hidup sedikit di bawah kemampuanmu, kamu sedang berkata pada dirimu yang lebih tua, aku peduli padamu. Setiap kali kamu menahan diri dari pengeluaran yang tidak perlu, kamu sedang membangun bantalan agar satu hari nanti, kamu tidak harus memilih antara martabat dan kebutuhan. Dan jika ada satu pelajaran yang paling penting dari semua ini, itu adalah ini. Jangan bertanya, apa minimum yang bisa kulakukan agar tetap aman? Tanyakan, berapa banyak kesalahan yang bisa kuterima tanpa menghancurkan hidupku? Karena hidup tidak menghormati perhitungan minimum, hidup menghormati ketahanan. Dan ketahanan tidak dibangun saat badai datang, ketahanan dibangun
saat langit cerah, dan kamu memilih untuk tidak bersikap ceroboh. Tidak ada yang salah dengan menikmati hidup, tidak ada yang salah dengan kenyamanan, tidak ada yang salah dengan kesenangan. Yang salah adalah menikmati semuanya tanpa memikirkan harga yang harus dibayar nanti. Pada akhirnya, semua orang akan diuji, bukan oleh seberapa besar uang yang mereka miliki, tapi oleh seberapa lama uang itu mampu melindungi mereka ketika keadaan memburuk. Dan saat hari itu datang, kamu tidak akan menyesal, karena hidup terlalu sederhana. Kamu akan menyesal jika hidup terlalu rapuh. Margin of safety bukan membuatmu takut hidup, ia membuatmu berani menghadapi hidup. Karena kamu tahu, apapun yang terjadi, kamu masih punya ruang. Dan ruang itulah yang membedakan antara orang yang bertahan dan orang yang runtuh. Pertanyaannya sekarang bukan apakah pesan ini benar. Pertanyaannya jauh lebih pribadi. Apakah kamu akan membangun bantalan itu sekarang? Atau menunggu sampai hidup memaksamu melakukannya dengan cara yang jauh lebih menyakitkan?